Jangan kita mengelola komunikasi hanya berdasarkan intuisi, tapi gunakan basis data dan informasi yang memadai. Apa tujuannya? Agar kita tidak menggarami laut, agar pelaksanaan komunikasi itu bisa efektif, efisien, dan tepat sasaran. Ada 3 hal yang sebenarnya penting. Yang pertama, pastikan teman-teman itu memiliki demografi dan preferensi stakeholder yang kita tuju. Saya meyakini bahwa tidak ada stakeholder tunggal dalam komunikasi publik. Nah, itu yang harus kita petakan. Karena pemetaan itu sebenarnya merepresentasikan preferensi komunikasinya dan juga strategi komunikasi apa yang harus kita pakai. Misalnya, ketika stakeholder utama kita sebenarnya adalah masyarakat yang hidup di pedesaan, masyarakat yang hidup di daerah pesisir, maka kita harus memahami sebenarnya channel komunikasi yang paling ideal untuk mereka itu apa. Apakah media sosial atau justru pendekatan komunikasi yang konvensional, yang door to door, yang melalui penyuluh dan sebagainya. Ini harus dipetakan. Yang kedua, kita juga harus punya data dan informasi yang memadai terkait dengan gap komunikasi publiknya. Pada part yang mana stakeholder ini masih memiliki jarak pemahaman terhadap kebijakan publik yang saat ini sedang didorong. Ini yang akan menjadi fokus kita dalam menyusun konten. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi. Jadi ini yang sering kali kita lupa. Jadi ketika kita sudah membuat konten, mengirimkan pesan, kita pikir selesai sampai di sana. Tidak. Jadi monitoring dan evaluasi terus harus dilakukan supaya kita tahu pesan komunikasi yang kita sampaikan itu sudah seberapa berdampak. Nah, di sana kita perlu survei, kita perlu riset komunikasi, dan siklus itu akan kembali lagi ke awal berdasarkan data-data yang kita peroleh tersebut tentang bagaimana peningkatan pemahaman itu kemudian sudah dihasilkan, yang akan menjadi rujukan bagi perbaikan strategi komunikasi. Dengan strategi komunikasi yang berbasis data, maka kita sebenarnya sudah punya semacam GPS yang akan memandu arah jalan kita. Kita tidak hanya sampai di tujuan yang kita capai, tapi kita punya waktu yang lebih efektif dan efisien. Kalau teman-teman punya pengalaman bagaimana menggunakan data dalam komunikasi publik, silakan tulis di kolom komentar.